Berkembangnya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Pesatnya perkembangan agama Islam itu, baik di barat maupun timur, pada abad ke-8 sampai 13 Masehi mampu menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Bahkan, hingga kini, berbagai jenis peradaban Islam itu masih dapat disaksikan di sejumlah negara bekas kekuasaan Islam dahulu. Misalnya Baghdad, Irak, Andalusia, Spanyol, Fatimiyah, Mesir, Ottoman, Turki, Damaskus, Kufah, Syria, dan sebagainya. Menurut Ma'ruf Misbah, Jafar Sanusi, Abdullah Kusyairi, dan Syahid Syaroni dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, setidaknya ada dua sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam, baik dari dalam maupun luar Islam. Dari dalam Islam, perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Sedangkan, dari luar Islam, peradaban Islam itu berkembang disebabkan proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, perkembangan institusi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah Islam. Menurut Ma'ruf Misbah DKK, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian, dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat memengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah, peradaban Islam terus berkembang dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, adat istiadat, hingga pada ilmu pengetahuan. Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization INSISTS Hamid Fahmi Zarkashi mengatakan, peradaban Islam adalah peradaban ilmu. Substansi peradaban Islam itu ibarat pohon syajarah yang akarnya tertanam kuat di bumi, sedangkan dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit dan memberi rahmat bagi alam semesta. Akar itu adalah teologi Islam Tauhid, yang berdimensi epistemologis, ujarnya. Lalu, berkembang menjadi tradisi pemahaman terhadap Al-Quran sehingga lahir intelektual Islam. Dari tradisi ini, kemudian terbentuklah komunitas sehingga melahirkan konsep keilmuan dan disiplin keilmuan Islam. Dari sini, lalu lahir sistem sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan Islam, terangnya. Ma'ruf menambahkan, berkembangnya peradaban Islam itu disebabkan Islam meletakkan dasar-dasar kepercayaan murni. Keyakinan manusia hanyalah pada Tuhan, bukan pada benda, hawa nafsu, atau kemegahan. Semua kerja kemanusiaan hanyalah untuk Allah. Tidak ada yang perlu dipertuan dan dipertuhankan, kecuali Allah, tulisnya. Karena itu, tak heran bila akhirnya kekuatan Islam yang bersendi pada Al-Quran mampu menaklukkan berbagai wilayah negara. Dimulai dari masa Rasulullah, kemudian diteruskan di masa Khulafaur Rasyidin, hingga masa Tabi'in dan munculnya berbagai dinasti Islam di sejumlah negara, seperti dinasti Abbasiyah, Umayyah, Fatimiyah, Ottoman, Mamluk, dan sebagainya. Dari keyakinan itu pula, umat Islam mampu membentuk peradaban baru dan kebudayaan baru hingga menghasilkan berbagai macam peradaban di wilayah kekuasaan Islam tersebut. Seperti diketahui,
menyebarnya agama Islam ke berbagai wilayah telah terjadi pertukaran kebudayaan antara satu negeri dan negara lainnya. Bidang kebudayaan yang mulai tumbuh pada awal permulaan Islam itu adalah a. Seni bangunan sipil, seperti pembuatan gedung, istana, dan kantor pemerintahan. b. Seni bangunan untuk ibadah. c. Seni bangunan pertahanan militer, seperti benteng, dan sebagainya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dibentuk pula sejumlah departemen untuk mengurus kebutuhan negara Islam, seperti Departemen Masalah Politik Nizam al-Siyasi, Departemen Administrasi Negara, Nizam al-Idari, Departemen Ekonomi dan Keuangan, Nizam al-Mali, Departemen Angkatan Perang, Nizam al-Harbi, serta Departemen Urusan Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman, Nizam al-Katla. Selain itu, pertumbuhan ilmu pengetahuan juga mulai tumbuh seperti ilmu tafsir, qiraat, ilmu hadis, nahwu, dan sebagainya. Mengenal tokoh dan warisan peradaban Islam. Menurut Ma'ruf Misbah DKK dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, peradaban Islam dari masa Bani Abbasiyah hingga dinasti Umayyah dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni kota pusat peradaban Islam, bangunan-bangunan, penemuan, dan tokoh-tokohnya. Kota pusat peradaban. Kota-kota yang terkenal menjadi pusat peradaban dinasti Abbasiyah antara lain Baghdad. Kota ini merupakan yang paling indah karena dikerjakan oleh lebih dari 100.000 pekerja yang dipimpin oleh Hajjaj bin Artal dan Amran bin Waddah. Di kota ini, terdapat istana di pusat kota, asrama pegawai, rumah kepala polisi, dan rumah keluarga khalifah. Istananya bernama Kasruzabat yang memiliki luas 160.000 hasta persegi. Dibuat sangat indah dengan membujur 4 jalan utama keluar kota. Di kiri kanan jalan, dibuat gedung bertingkat. Di luar kota Baghdad, dibangun kota satelit, seperti Rusafah dan Karah. Kedua kota tersebut dilengkapi dengan kantor, toko-toko, rumah, taman, kolam, dan lainnya. Karena itu, kota Baghdad menjadi kota impian seluruh dunia. Samara, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris, kurang lebih 60 km dari Baghdad. Kotanya sangat indah, nyaman, dan teratur. Nama Samara diberikan oleh Khalifah Al-Mansur. Ketika peresmian kota, banyak orang yang terkesan dengan keindahannya. Hal ini sesuai dengan namanya Samara yang berasal dari kata Saramen Ra'a, yang berarti senang memandangnya. Di kota ini, terdapat 17 istana yang sangat indah, cantik, dan mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lainnya. Sevilla, kota ini merupakan salah satu kota terindah di Spanyol dan terletak di tepi sungai Guadalquivir. Pernah menjadi ibu kota kerajaan Mulukut Tawaif. Di kota ini, dulu, dibangun sebuah masjid yang sangat megah. Namun, kini masjid itu telah menjadi gereja Santa Maria. Menaranya mencapai 70 meter dengan dasar sekitar 13,60 meter. Granada, kota ini memiliki tanah yang subur. Di kota ini, dibangun sebuah istana yang sangat terkenal sampai kini, yaitu Istana Granada yang dibuat oleh Raja-Raja Ahmar dan diberi nama Alhambra. Cordoba, kota ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dahil Abdurrahman sang penakluk, wafat 852 M. Puncak keemasannya dialami pada masa Sultan Abdurrahman ketiga yang bergelar An-Nasyir W961 M. Cordoba menjadi kota teladan di seluruh Eropa karena kota lainnya sangat kotor, becek, gelap, serta sepi. Sementara itu,
Cordoba sangat indah, terang benderang, bersih, dan indah dipandang mata. Kahira atau Kairo. Kota Kairo didirikan oleh Jauhar as-Sakali tahun 358 Hijriah sebagai pusat dinasti Fatimiyah di Mesir. Di kota ini, terdapat Universitas Al-Azhar yang menampung ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Bangunan-bangunan, madrasah, pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di masa ini, didirikan madrasah yang diberi nama Nizamiyah dan didirikan oleh Nizamul Mulk, seorang perdana menteri. Tak hanya di Baghdad, sekolah Nizamiyah ini juga didirikan di kota lainnya, seperti Balkan, Muro, Tabrisan, Naisabur, Hara, Isfahan, Mosul, Basrah, dan lainnya. Kutab adalah tempat belajar para siswa pelajar, dengan pelajaran tingkat rendah sampai menengah. Masjid, selain digunakan sebagai sarana ibadah, masjid juga digunakan untuk tempat belajar tingkat tinggi. Majelis Munatlarah merupakan tempat pertemuan para pujangga, ahli pikir, dan para sarjana untuk mendiskusikan berbagai topik ilmiah. Majelis ini banyak terdapat di berbagai kota. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar di masa ini. Ia didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan diteruskan oleh Khalifah al-Mamun. Masjid Raya Cordoba dibangun pada tahun 786 M. Masjid ini dapat menampung hingga 80.000 orang. Panjangnya mencapai 175 meter, sedangkan tiangnya berjumlah 1.400 buah dengan tinggi mencapai 20 meter. Kubahnya disangga oleh 300 buah pilar marmer. Masjid tersebut kini telah menjadi gereja. Masjid Ibnu Taulon Kairo dibangun tahun 876 M oleh Sultan Ahmad Ibnu Taulon. Di atas dindingnya terdapat balok menghujur yang dihiasi dengan ayat Al-Quran. Balok ini diambil dari Gunung Ararat, Armenia, Turki oleh Ibnu Taulon. Pilarnya menyerupai seni gotik dalam gereja Masehi. Hiasannya bertuliskan Arab. Istana Alhambra di Cordoba, Spanyol. Alhambra merupakan sebuah istana yang permai. Di dalamnya terdapat masjid yang diberi nama Al-Mulk, Masjid Sultan. Masjid ini didirikan oleh Sultan Muhammad II. Taj Mahal adalah sebuah bangunan indah bertatakan ratna mutu manikam yang diciptakan oleh Sultan Shah Jahan tahun 1628 sampai tahun 1657. Tempat ini dibuatnya sebagai persembahan untuk permaisurinya yang meninggal dunia. Taj Mahal terdapat di daerah Agra, India. Penemuan dan tokoh-tokohnya dalam sejarah peradaban Islam selama lebih kurang 8 abad mengalami masa kejayaan. Banyak penemuan yang berhasil dilakukan oleh ilmuwan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Di antara sebagai berikut. Ilmu filsafat, tokohnya antara lain Al-Kindi 194 sampai 260 H, 809 sampai 873 M, Al-Farabi, W 390 Hijriah, 961 Masehi, Ibnu Bajjah 523 Hijriah, Ibnu Tufail 581 Hijriah, dan Ibnu Sina 370 sampai 428 Hijriah, 980 1037 Masehi. Ibnu Sina, selain dikenal ahli filsafat, ia juga dikenal sebagai bapak kedokteran Islam. Ia banyak menulis karya seperti Qanun Fitib, As-Sifa, dan lainnya. Selain nama di atas,
Tokoh lainnya adalah Al-Ghazali 450–505 Hijriah, tahun 1058 sampai tahun 1101 Masehi. Beberapa karyanya adalah Ihya Ulumuddin, Tahafut al-Falasifah, dan Al-Munshiz Minadul Dalal. Kemudian, ada Ibnu Rusyid 520–595 Hijriah, tahun 1126 sampai tahun 1198 Masehi. Karangannya adalah Mabdiul Falasifah, Kasiful Afiloh, dan Al-Hawi dalam bidang kedokteran. Ilmu kedokteran, selain Ibnu Sina dan Ibnu Rusyid, tokoh lainnya adalah Jabir bin Hayyan W161 Hijriah 778 Masehi, Hunain bin Ishaq 194 sampai 264 Hijriah, 810 sampai 878 Masehi, Tabib bin Qurab W901 Masehi, dan Ar-Razi 251 sampai 313 Hijriah, 809 sampai 873 Masehi. Ilmu matematika. Dua orang tokohnya antara lain adalah Umar Al-Faruhan, arsitek pembangunan kota Baghdad, dan Al-Hawarizmi, pengarang kitab Al-Jabar yang juga menemukan angka 00. Sedangkan angka 1–9 berasal dari India yang dikembangkan oleh Islam. Karena itu, angka 1–9 disebut pula dengan angka Arab. Namun, setelah ditemukan orang Latin, namanya pun disebut dengan angka Latin. Bidang astronomi, tokoh perbintangan atau ilmuwan Islam dalam bidang ini adalah Al-Fazari, Al-Batani, Abu Wafaq dan Al-Fargoni. Bidang seni ukir, dalam bidang ini, umat Islam cukup terkenal dengan hasil seni pada botol tinta, papan catur, payung, vas bunga, burung-burungan dan pohon-pohonan. Tokohnya antara lain Al-Badr dan Al-Tarif sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Seni ukir yang dikembangkan tidak hanya pada kayu tapi juga pada logam, emas, perak, marmer, mata uang, dan porselin.